Ada BNN mintain THR buat anggotanya ke PO Bus. Kok nggak malu ya? Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Mungkin suatu kesalahan ya, kesalahan dari ini dari kami, saya, pimpinan itu tidak boleh terjadi. Berpikir aja sih sebenarnya hanya untuk anggota tadinya kan gitu kan. Tapi itu udah saya tarik gitu, tidak jadi dicabut. Tujuannya kan sebenarnya untuk memberikan tambahan aja untuk THR-nya anggota itu. Itu udah bentuk barang, bukan ini sembako atau apa dan gitu. Tapi mohon maaf ini memang salah, saya mengerti salah, saya tidak. Ini kesan saya gitu ya, mungkin itu ya, untuk dimaklumi ya. Kalau dia keberatan yang nggak dikasih, kalau mereka maksa laporkan ke polisi, kan gitu selesai. Ya emang saya mendengar ada instansi yang minta THR, tapi saya selalu untuk perusahaan kami itu proposalnya tidak ada. Cuman ya kami sangat sayangkan institusi yang ya maaf ke depan ini sampai segini. Aksi meminta sedekah menjelang Lebaran yang lebih terlihat sebagai aksi pemalakan terhadap perusahaan tertentu yang dilakukan oleh pribadi ataupun kelompok masih juga terjadi menjelang momen Idul Fitri yang akan berlangsung kurang dari 2 minggu lagi. Namun, siapa sangka bahwa di Tasikmalaya, aksi meminta THR Lebaran kepada perusahaan malah datang dari Badan Narkotika Nasional alias BNN, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang tak hanya bocor di media online dan media sosial, tapi sudah diakui oleh pimpinan BNN berinisial IKH. Seperti dilansir dari laman kompas.com, kita memperoleh validasi atas aksi minta-minta THR kepada PO Budiman dengan tanpa sungkan lagi menyebutkan sekitar 28 orang yang memerlukan THR. Silakan baca dan simpulkan sendiri kalau isi suratnya seperti ini. Kira-kira maksudnya apa ya? Kami segenap keluarga besar Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya mohon partisipasi dan apresiasi Bapak Ibu Saudara untuk membantu berupa THR ataupun paket lebaran untuk 28 anggota di lingkungan BNN Tasikmalaya. Dan serunya lagi, surat itu juga mencantumkan tanda tangan IKH selaku pimpinan BNN setempat, sehingga agak menjengkelkan kalau lantas IKH ini membela diri dengan berkata, itu mungkin suatu kesalahan dari kami, saya pimpinannya, hal itu tidak boleh terjadi. Saya berpikir sebenarnya hanya untuk anggota saja, tapi surat itu sudah dicabut. Tujuannya untuk memberi tambahan buat anggota dalam bentuk barang sembako. Mohon maaf ini salah dan kesalahan saya. Untuk dimaklumi saya tidak menyadari jadi seperti ini. Wah, cermati lagi kutipan pembelaan diri yang disampaikan IKH. Dia memakai kata mungkin sehingga kita layak meragukan orang ini menyadari kesalahannya atau tidak. Lantas, dia sepertinya berpikir permintaan itu wajar karena ditujukan untuk anggota BNN alias anak buahnya yang berjumlah 28 orang. Apa? Dia minta kesalahan itu agar dimaklumi begitu? What the hell? Sepertinya kalau nggak ketahuan dan viral, aksi penodongan THR itu akan terus berlanjut. Saya berani taruhan bahwa PO Budiman tidak hanya sekali ini saja dimintai THR dan paket sembako. Manajemen PO Budiman saya pikir akan sungkan sekaligus bingung kalau mau menolak permintaan sembako itu. Namun kini rasanya mereka akan bersyukur karena surat BNN itu bocor sehingga amanlah keuangan mereka dari pengeluaran tak terduga itu. Bagi saya pengakuan ketua BNN itu agak lucu, sekaligus menyedihkan. Kalau IKH tadi beneran ingin mencari pahala dengan memberi tambahan paket sembako, kenapa nggak merogoh koceknya sendiri? Taruhlah per orang mendapat sembako kisaran nominal 100.000 saja, maka total uang yang diperlukan hanya 2,8 juta. Masa sih sebagai ketua dia nggak rela menyisihkan sebagian THR-nya jika memang peduli dan berniat menyenangkan hati para anggota BNN tanpa harus meminta pihak lain yang sebenarnya malah bikin malu BNN. Ada saja perilaku oknum pimpinan lembaga di negeri ini. Mungkin ketua BNN ini terinspirasi dari pengakuan anggota DPR yang pernah meminta sarung ke Pertamina. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena aturan penyaluran dana CSR yang diperketat oleh Erick Thohir. Mungkin saja loh ya, namun yang jelas jika dibandingkan dengan aksi meminta THR yang pernah marak terjadi yang dilakukan oleh para penarik becak di banyak daerah,
Tindakan oknum BNN ini sebenarnya nggak jauh beda. Satu-satunya pembeda hanyalah jabatan yang disandang oleh mereka, juga bayaran rutin yang diterima per bulan. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira motif apa yang melatar belakangi permintaan THR berupa sembako oleh BNN ini? Terus kalau permintaan modal begini ditolak, kira-kira apa yang mungkin terjadi pada PO Budiman tadi? Begitulah kura-kura. Jadi bagaimana menurut Anda? Viral surat oknum RT di Jakarta Barat palak warganya sendiri berkedok THR, PJ Heru langsung sidak kelurahan, pecat RT bersangkutan, modiar. Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah saya suruh. Bapak nggak ada mau kasih teguran atau seperti apa, imbauan? Saya tanya Pak Lurah dulu. Akan dipanggil nggak Pak? Apanya? Pak Lurahnya. Pak Camat Kapuk ya? Iya. Kapuk ya, nanti saya telepon Pak. Di Makassar juga masih serahkan dulu, masih dua dalang-dalang tentang yang paling cakep. Tiap tahun ada. Cuman kalau untuk sebesarnya berapa sih dia nggak minta, nggak ngomong, jumlahnya itu nggak ngomong, cuman kita entar isi mungkin 100-200 seikhlasnya lah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turun tangan menghubungi Lurah Kapuk terkait viralnya surat permintaan tunjangan hari raya atau THR pengurus RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu, Heru juga akan meminta lurah, camat hingga wali kota Jakarta Barat untuk mencari tahu kebenaran soal edaran permintaan THR itu. Surat yang dibuat pada 30 Maret 2023 itu viral di akun Twitter @txtdrjkt. Surat tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga RT 009 dan RW 016 dan ditandatangani oleh Ketua RT, Sekretaris, Bendahara RT, Ketua Mushola Al-Jihad hingga PKK dan Dawis. Berikut isi surat edaran yang beredar. Sehubungan dengan akan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang jatuh pada 21-22 April, kami menghimbau kepada warga RT 9 RW 16 Kelurahan Kapuk memberikan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Adapun jumlah THR yang diminta dimulai dari 60.000 untuk rumah tinggal, 150.000 untuk warung, 200.000 untuk kontrakan, hingga 300.000 untuk home industry. Selain itu, penarikan uang THR pada surat itu dilakukan 2, 9, dan 16 April 2023 yang bisa dicicil 3 kali. Kalau ini sudah masuk pada pemalakan dan pemerasan, mereka para pejabat yang berhubungan dengan kelurahan tidak berhak meminta THR ke para warganya. Dan gerak cepatnya PJ Heru ini menandakan jika ada upaya curang dari para RT dan jajarannya, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan uang tidak boleh dikelola oleh pejabat kelurahan. Itu bisa dianggap sebagai pungli atau pungutan liar. Penulis yakin, baik masyarakat ataupun pelaku usaha yang sudah terlanjur memberikan THR kepada para oknum ini, lebih banyak yang tidak ikhlasnya daripada yang ikhlas. Mereka memberi sebenarnya bukan karena ada niat dari dalam hati, tapi karena takut diancam. Hal ini juga lah yang membuat PJ Heru terpaksa turun gunung. Maka dari itu, sangat diapresiasi jika PJ Heru langsung menyidak para oknum bejat pemalak warga ini. Sampai saat ini, berdasarkan pengamatan penulis, di Twitter sudah ada beberapa surat permintaan THR kepada masyarakat ataupun pelaku usaha. Salah satunya yang kemarin juga viral adalah dari Forum Betawi Rempuk atau FBR. Ormas satu ini juga sudah beberapa kali melakukan tindakan yang bikin warga muak. Salah satunya tahun lalu di mana beredar surat permintaan tunjangan hari raya kepada sejumlah warga dan pedagang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk Kapolri dan PJ Heru, warga pasti sangat berharap dengan ketegasan Anda semua untuk membereskan oknum-oknum dan ormas-ormas preman tukang palak ini, dan juga yang lain yang meresahkan warga. Oknum-oknum dan ormas preman model begini memang wajib ditindak tegas karena telah memalak seenak jidatnya. Di sisi lain, masyarakat mencari uang dengan benar, mereka tinggal meminta uang dengan harga yang tinggi pula. Dan jangan lupa ini bisa jadi alasan kenapa pengusaha dan investor resah. Oknum preman bertopeng inilah yang menjadi parasit yang sebenarnya harus dibasmi tanpa ampun. Jadi kalau polisi mau menindak oknum-oknum yang malakin warga berkedok minta THR, sebenarnya cukup gampang. Tidak perlu menugaskan intel segala untuk melakukan penyelidikan. Cukup cari di Twitter, viral, tinggal saja niatnya serius atau tidak menindak para preman berkedok ormas itu. Karena dari dulu, persoalan ini kok nggak selesai-selesai begitu. Semoga tindakan PJ Heru dengan memanggil langsung pejabat bersangkutan bisa menindak tegas para pelaku oknum RT pemalak warga itu. Jadi bagaimana menurut Anda?